wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah sahabat mengaji Darul Istiqlal Medan. Kali ini pada pagi yang cerah ini saya akan memberikan sedikit siraman rohani agar menambah ketakwaan kita, agar menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu 'inda Allahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba." Terus wa iyyakum wal kadhiba fa inna kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktabu 'inda Allahi kadzdzab. Rawahu muttafaqun alaih. Baiklah sahabat mengaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud pernah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya berlaku jujurlah kalian wahai semua umat-umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena jujur akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Dan tidaklah seseorang itu jujur dan bersungguh-sungguh dalam kejujurannya, berusaha jujur, kecuali dia dicatat di sisi Allah dalam keadaan orang yang jujur, dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, dan janganlah kalian sekali-kali berdusta ataupun berbohong. Karena apa? Karena berbohong akan membawa kita kepada keburukan, dan keburukan akan membawa kita kepada neraka. Dan tidaklah seseorang berbohong dan bersungguh-sungguh dalam kebohongannya, kecuali Allah akan mencatat di sisi Allah dia sebagai orang yang bohong, dia sebagai pendusta, dia sebagai pembohong. Baiklah sahabat-sahabat mengaji Darul Istiqlal Medan, kita semua tahu bahwasanya jujur adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Akan tetapi di balik itu semua, orang yang jujur adalah orang yang paling disukai banyak orang. Orang yang paling disenangi banyak orang adalah orang yang jujur, yang sering jujur, yang jarang berbohong ataupun tidak pernah berbohong, jarang berdusta. Dan orang yang jujur pasti akan dipercayai oleh banyak orang. Orang akan percaya dengannya, orang akan senang dengannya, bangga. Beda dengan orang yang berbohong. Jika dia terus-terusan bohong, dia sering berbohong, terutama terhadap orang tua atau terhadap sesama, pada orang lain, maka orang akan menganggap sebagai pendusta, dan orang malas untuk mempercayainya. Orang enggan untuk dekat dengannya, bahkan untuk menemani. Nah, ulama-ulama kita terdahulu pernah berkata di dalam mahfuzat, "Alaikum bis-sidqi fi kullil umur." Maka dianjurkanlah kepada kalian untuk jujur di setiap urusan kalian, di setiap keadaan kalian. Wala takdzib, dan janganlah kalian berbohong. Fa aqbahu ma yazri bikal kadzib. Maka seburuk-buruknya celah di antara kalian adalah berbohong. Kemudian disambung oleh mahfuzat selanjutnya, yaitu la yakdzibul mar'u, tidaklah seseorang itu berbohong illa min muhanati, kecuali dari buruknya orang. Oleh karena itu sahabat-sahabat, jika kita sering berbohong terutama kepada orang tua atau kepada guru-guru kita, maka itu adalah salah satu contoh dari buruknya moral kita, contoh pendidikan dari orang tua kita atau pendidikan dari guru kita. Kemudian au min adatis su, atau dari kebiasaan yang buruk, sesuatu yang kita lakukan jika kita tidak dilarang, maka itu akan menjadi kebiasaan bagi kita. Contoh, jika kita berbohong, akan tetapi kita tidak ada larangan dari orang tua kita atau dari guru-guru kita misalnya,
maka itu akan menjadi kebiasaan bagi kita. Oleh karena itu, jika kita punya saudara atau mempunyai anak, ajarilah dia untuk jujur dan larang dia jika berbohong. Ingatkan dia, didik dia. Au min qillatil adab, atau dari sedikitnya adab, atau dari kecilnya adab itu. Sahabat-sahabat mengaji Darul Istiqlal Medan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlaku jujurlah kita di setiap keadaan kita ataupun di setiap umur kita, di setiap urusan kita. Karena qulil haqq walau kana murran. Berlaku jujurlah, berkatalah yang sebenarnya walaupun itu pahit, walaupun itu harus merugikan kita, walaupun itu harus membuat kita rugi atau buruk bagi diri kita, tetaplah kita jujur di setiap urusan. Sahabat-sahabat mengaji dari Istiqlal Medan, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Semoga dengan ceramah yang singkat ini dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.